أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ustaz dan ustazah yang saya cintai karena Allah, jalastu huna wa lastu bi khairikum. Saya duduk di sini tentu bukan yang terbaik di antara antum semua, tetapi saya menjalankan satu sunnah Nabi kita SAW. Wa idastan sohaba fansah. Apabila kalian diminta untuk memberikan nasihat, maka berikanlah nasihat. Dari sini kita juga bisa memahami bahwasanya sang pemberi nasihat, baik itu orang tua ataupun guru, dai ataukah ulama, memaknai nasihat itu bukan hanya untuk orang yang dinasihati, tetapi kita yang menyampaikan adalah aulaan nasma min nasihatin. Kita adalah orang yang seyogianya mendengarkan nasihat yang kita sampaikan kepada orang lain. Oleh karena itu ada para ulama menyebutkan min akbaril musibah ayyadun an-naba at-taubah laisa lahu. Di antara paling besarnya musibah yang Allah timpakan pada seseorang adalah ketika dia menyangka bahwa pintu taubat itu bukan untuk dirinya. Seorang guru akan kemudian tergelincir dan akan terperosok pada sebuah kebinasaan manakala dia mengatakan bahwa dia seorang guru itu karena dia sudah paripurna, tidak perlu lagi belajar, tidak perlu lagi mendapatkan nasihat. Ini adalah kemudian kebinasaan bagi seorang guru. Orang tua pun demikian sama. Ketika kemudian dia merasa bahwa dirinya sudah paripurna, tidak penting bagi dia untuk belajar, tidak ada urusannya bagi dia untuk kemudian mengakui kesalahan dan aib, maka ini adalah satu musibah yang kemudian ditimpakan kepada seseorang. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, saya ucapkan bahwa saya berbicara di depan antum semua bukan berarti orang yang paling faqih, bukan berarti orang yang paling alim, tetapi ini adalah bab tanasuh bainana, ya, saling menasihati di antara kita. Karena kebetulan semua kita adalah para pendidik, kita berada di sebuah lembaga penyelenggara pendidikan yang kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik anak-anak kita. Sehingga penting kiranya untuk kita sama-sama mendengarkan nasihat ini. Insyaallah taala saya akan menyampaikan singkat saja materinya, tapi saya harapkan nanti semua peserta dari para asatidzah maupun ustadzah bisa bertanya, bisa kemudian sharing, bisa kemudian mengungkapkan unek-unek yang ada dalam hatinya. Karena ini sangat penting sekali, ya. Saya takut saya berceramah 1 jam lebih, tetapi hanya kemudian menjadi gundul dalam hati. Tapi kita berusaha untuk kemudian menjadikan momentum ini adalah untuk sharing, untuk kemudian kita tukar pikir bagaimana kemudian menjadi seorang guru yang baik untuk anak-anak kita. Berbicara tentang pendidikan, tentu Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an sebagai awal wajib, sebagai awal kewajiban seorang dalam memberikan informasi dan mendelivery ilmu kepada orang-orang yang belum mengetahui, yang kemudian dikemas dengan sebutan dakwah. Hakikatnya guru apapun dan di strata manapun, hakikatnya kita adalah orang-orang yang tugasnya mendelivery, menyampaikan dakwah yang ada dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi kita SAW untuk sampai kepada anak-anak kita. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mensifati mereka ulama itu seperti
warathatul anbiya. Ya, mereka adalah pewaris para nabi. Kenapa? Karena tugas mereka sama seperti para nabi menyampaikan. Oleh karena itu, kita yang mungkin bukan ulama, tapi kita adalah para thalibul ilmi yang kemudian Allah takdirkan kita bisa mengajar, memiliki ilmu lebih daripada murid-murid kita, maka kita diamanahi di sebuah lembaga penyelenggara pendidikan untuk kemudian mengajarkan kepada anak-anak kita ilmu. Maka instrumen yang harus kemudian kita adopsi kepada diri kita sebagai seorang guru adalah instrumennya para nabi dan para rasul. Pahami di sini baik-baik. Kalau ada seorang guru kemudian hari ini menyangka bahwa saya tidak penting untuk belajar bagaimana Nabi Muhammad mengajar, tidak penting bagi saya seorang guru untuk mengetahui bagaimana para nabi-nabi dahulu mengajarkan kepada umat, ini adalah suatu kebinasaan. Karena tidak lain tidak bukan, kita ini semua adalah para pengajar yang kemudian menjadi panjang tangannya mereka para nabi dan para rasul. Oleh karena itu, di sini saya akan sebutkan materi yang singkat yang kemudian bisa nanti didiskusikan oleh kita semua. Bahwa awal kewajiban yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipahamkan kepada umat adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semua ilmu yang ada dalam kehidupan kita muaranya adalah mentauhidkan Allah. Ilmu matematika, bahasa Indonesia, apapun ilmu yang ada dalam kehidupan kita, apa kata Allah? Wa min ayatihi, wa min ayatihi, wa min ayatihi. Banyak sekali ayat yang kemudian disebutkan di sana di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau kita sudah kemudian mendengar tanda-tanda kebesaran Allah, tujuan daripada Allah menyebutkan berbagai macam ilmu pengetahuan, seperti contoh berpindahnya langit atau kemudian matahari atau kemudian berubahnya siang dan malam, itu adalah ilmu yang mungkin dipelajari khusus dalam ilmu-ilmu pengetahuan yang kemudian ada di tengah-tengah kita. Tetapi ujungnya, kalau ternyata itu adalah di antara tanda-tanda kebesaran Allah, berarti ujungnya adalah apa? Untuk kita yang mempelajari dan memahaminya bisa mengagungkan Allah. Oleh karena itu, sekarang orang-orang belajar otomotif saja, yang kemudian mereka sampai ke Jepang, sampai ke Jerman, tidak lain tidak bukan sebenarnya itu adalah bentuk dari realisasi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan 1400 tahun yang lalu. Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan wal khaila wal bighala wal hamir litarkabuha wa zinah. Kami jadikan kuda, bighal dan hamir itu adalah apa? Alat transportasi atau tunggangan bagi manusia sekaligus perhiasan. Sifatnya dua, transportasi sekaligus perhiasan. Wa sayakluqu ma la ta'lamun. Dan Allah akan menciptakan apa yang kemudian sama seperti kuda, keledai dan bighal itu, tetapi tidak engkau wahai Muhammad senantiasa melihatnya. Berarti kalau kemudian sekarang kita misalkan tidaklah kita belajar agama misalkan, anggaplah ada sebagian kita belajarnya ilmu otomotif, kita belajar sampai ke Jepang, kita belajar sampai ke Jerman, ujung-ujungnya dari otomotif yang kemudian kita pelajari, ternyata di dalam Islam sudah disebutkan di antara ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kemudian kita konotasikan kita sebagai seorang mukmin, hakikatnya ilmu yang kita pelajari berupa otomotif pun harusnya membuahkan iman pada diri kita untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya katakan, teman-teman, siapapun kita, apapun materi yang kita ajarkan kepada anak-anak, manakala kita berada di sebuah lembaga pendidikan seperti ini, maka kita tidak bisa lepas dari yang namanya mengajar sesuai dengan koridor nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira kemudian nabi-nabi Allah hanya mengajarkan tentang bagaimana syariat yang kaitannya dengan cara beribadah saja. Ada di antara nabi-nabi Allah yang kemudian mereka memiliki perkara-perkara dunia yang hari ini mungkin orang-orang yang belajar serius pun belum tentu mendapatkan apa yang mereka miliki dari para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ilmu kedokteran mana yang bisa membangunkan dan bisa menghidupkan orang yang mati? Tidak ada. Ilmu teknologi mana yang kemudian hari ini bisa membelah lautan?
Teknologi mana yang kemudian hari ini ilmunya dibangga-banggakan oleh manusia yang kemudian bisa membelah bulan? Tidak ada sama sekali. Sehingga ketika kita hari ini berbicara tentang ilmu, semua muaranya adalah harus kepada apa yang kemudian diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Maka teman-teman yang guru matematika, teman-teman yang guru IPA, IPS, bahasa Indonesia dan lain sebagainya, bukan berarti kemudian antum tidak sedang diceramahi. Apalagi guru-guru yang kemudian hari ini mengampu pelajaran-pelajaran hadis, Al-Quran, tafsir, mustalahul hadis, ulumul Quran, maka tentu ini lebih aula wa ajab. Karena kulla wahid minna nasma hadhihi nasihat. Simpel. Pada kesempatan pagi hari ini atau siang ini saya akan menjelaskan bahwa awal wajibin, yang pertama kali kewajiban yang harus kemudian kita selalu dan senantiasa ingat, kewajiban kita adalah mentauhidkan Allah. Jangan sampai kemudian kita berbangga dengan ilmu yang kemudian ada pada diri kita, sedangkan kita tidak mengenal tauhid, kita tidak mengenal akidah yang benar, kita tidak mengenal bagaimana iman yang benar. Jangan sampai ustaz dan ustazah yang hadir, jangan dikira kemudian antum sekarang sudah sarjana S2, S3, kalau kemudian masih belum mengenal Islam, jangan dianggap kemudian anda adalah orang yang berilmu. Kalau tadi saya sudah katakan bahwa ilmu agama yang kemudian lengkap telah mengabarkan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi kita SAW, yang kemudian jelas tidak ada satupun ilmu pengetahuan di muka bumi ini yang bisa sampai pada derajat yang ada dalam Al-Quran. Siapa di antara orang-orang yang hari ini sampai ke bulan dan bisa membelah bulan? Untuk sampai saja hari ini banyak diragukan. Tapi Nabi Muhammad telah menjadikan bulan terbelah menjadi dua. Siapa di antara hari ini yang bisa membangun bangunan-bangunan besar di tengah laut, untuk ngebor-ngebor minyak-minyak bumi di tengah lautan? Itu saja mereka effortnya luar biasa. Ternyata ribuan tahun yang lalu Nabi Musa telah kemudian menunjukkan kepada kita bahwa beliau telah bisa membelah lautan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau antum hari ini ngajar di pesantren, kalau antum berada di satu tim bersama orang-orang yang ingin menjadikan anak-anak kita anak-anak soleh dan solehah, jangan pernah tinggalkan yang namanya tauhid. Jangan pernah tinggalkan yang namanya belajar akidah. Karena itu adalah kewajiban utama kita dan prioritas kita dalam kemudian mengajarkan kepada anak-anak didik kita. Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak secara langsung mengajarkan kepada kita para pendidik, tetapi Allah menyebutkan satu nama di dalam Al-Quran yang padahal orang itu bukanlah nabi, orang itu bukanlah rasul, tetapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan namanya dalam Al-Quran yang kita kenal dengan Luqman. Apa kata Luqman Al-Hakim manakala dia menasihatkan kepada anaknya? Apa kata dia? Ini konsep pendidikan, ini metodologi pendidikan, ini adalah manajemen pendidikan yang kemudian kita hari ini para guru harus kita adopsi hal itu. Ruh dalam seorang yang mengajarkan ilmu harus paham skala prioritas. Apa kata Luqman Al-Hakim dalam Al-Quran? Ya bunayya, kalau kita hari ini kepada anak-anak santri kita, wahai anakku, wahai santriku, wahai muridku, sama panggilan sayang kepada orang-orang yang kita sedang didik. Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim. Jangan pernah engkau berbuat sekali-kali kesyirikan kepada Allah, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Saya mau tanya, kira-kira kalau itu tidak penting diceritakan nggak dalam Al-Quran? Saya mau tanya sama ustaz-ustaz, kira-kira kalau ceritanya Luqman Al-Hakim bagi Allah tidak penting untuk kemudian didelivery dan kemudian didengar oleh kita umat manusia, kira-kira itu penting atau tidak? Kenapa ditaruh cerita itu dalam Al-Quran? Karena tidak lain tidak bukan cerita itu mengandung bagaimana kemudian kita mendidik anak-anak kita, mendidik santri-santri kita, sejauh mana kita mendidik mereka dengan koridor-koridor yang benar.
Oleh karena itu para guru, para ustadz, para ustadzah harus tahu skala prioritas dalam memberikan pengetahuan kepada anak-anak kita. Pahamkan kepada mereka tauhid. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Ini kaidah. Kalau kita adalah hanya sekedar pewaris para nabi, kita tahu bahwa yang mewaris kita ilmu itu adalah para nabi. Sedangkan para nabi dengan lintas generasi, dengan lintas umat manusia, yang mereka nabinya beda-beda, yang mereka umatnya juga demikian berbeda-beda, ternyata semua mereka Allah tugaskan untuk apa? Anibudullah, untuk kemudian mereka menyerukan kepada umat manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wajtanibut taghut, dan meninggalkan at-taghut, kullu ma ubida min dunillah, segala sesuatu yang disembah selain Allah. Berarti apa? Tujuan dari dakwah, tujuan dari pengajaran, tujuan dari pendidikan, ketika kita sudah tahu bahwa kita di lingkup pendidikan Islam adalah mentauhidkan Allah dan mengajarkan kepada anak-anak kita untuk kemudian jauh dari kesyirikan. Itu yang paling penting. Sehingga ketika kemudian dalam dunia pendidikan kita, dalam civitas para guru kita, kemudian kita dapati ada orang yang kemudian ternyata tidak mengajarkan itu, ini masalah. Berarti tidak sefrekuensi, berarti tidak kemudian senada, berarti tidak kemudian kita bisa bekerja sama dengan orang-orang yang demikian. Seorang suami dan istri saja tidak akan pernah sukses manakala manhajnya berbeda. Ketika sang suami kemudian mengajarkan kepada anaknya betapa pentingnya mentauhidkan Allah, tapi kemudian ibunya masih percaya akan jimat, tapi ibunya masih percaya tentang bagaimana kemudian syaitan itu bisa memudaratkan dirinya, sehingga malam-malam dia selalu ketakutan, membuat anaknya kemudian takut kepada selain Allah. Apakah kemudian suami istri yang demikian akan sukses? Tidak. Ini di lingkup pendidikan yang paling kecil, yaitu keluarga seseorang, antara suami dan istri mendidik anaknya, tidak akan pernah berhasil yang demikian. Lalu bagaimana dengan civitas para guru yang kita kemudian tahu bahwa kurikulum kita sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Lalu kemudian ada di antara kita yang tidak peduli akan kemudian tujuan dari adanya pendidikan adalah bagaimana untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu ini akan kemudian terjadi persoalan yang besar dalam pendidikan kita. Oleh karena itu, ikhwani fillah azinallahu wa iyyakum jami'an, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din." Ayat ini sebagian antum tentu tidak perlu diterjemahkan. Tidaklah aku perintahkan, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mereka diperintahkan, kata Allah Jalla wa ala, kecuali untuk mereka menyembahnya kepada Allah. Untuk ikhlas, dari sini kita bisa pahami bahwa mentauhidkan itu adalah skala prioritas dari semua kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang hamba. Kalau kita tahu bahwasanya sholat adalah wajib, birrul walidain adalah wajib, berbakti kepada orang tua adalah wajib, berbuat baik kepada tetangga adalah merupakan kewajiban, berbuat baik kepada guru, menghormatinya, menyayangi anak-anak kita adalah merupakan kewajiban. Ketahuilah, mentauhidkan Allah lebih daripada itu semua. Bahkan tidak ada satupun kemudian syariat yang kita ketahui di dalam Islam kecuali muara tujuan utamanya adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam ketika memotivasi tentang bagaimana pentingnya kita berbuat baik pada tetangga, hidup sosial, hidup bermasyarakat, hidup yang kemudian gerapiak kepada yang lainnya, senyum lebar kepada mereka. Apa kata Allah dan Rasulnya SAW menyampaikan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Motivasinya adalah barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, sehingga orang kemudian berbuat baik kepada orang itu adalah motivasinya mentauhidkan Allah, menyembah Allah. Bukan kemudian dalam rangka untuk kemudian dihormati di tengah-tengah masyarakat. Tanamkan kepada anak-anak kita ketika mereka rajin belajar pun bukan kemudian untuk hanya sekedar mencapai nilai-nilai yang tinggi, bukan, tetapi untuk mencapai ridha Allah. Tanamkan kepada mereka ketika bakti kepada orang tua bukan hanya sekedar bagaimana bersyukur kepada
apa yang mereka berikan kepada anak-anak kita, tetapi tanamkan kepada mereka bahwa perintah untuk berbakti kepada orang tua yang perintahkan Allah, sehingga anak itu tertanam dalam jiwanya bahwa setiap tindak tanduk perbuatan yang ada pada dirinya itu adalah dalam rangka membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal dengan ayat-ayat yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, tidaklah kemudian kita disuruh menyembelih, tidaklah kemudian kita disuruh untuk kemudian melakukan puasa, yang kita menahan hawa nafsu, yang kita kemudian mengorbankan harta kita untuk membeli hewan kurban kita. Apa kata Allah? La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Semua urusan ibadah kita, urusan muamalah kita, semua aspek kehidupan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki adalah dalam rangka mentauhidkan Allah. Kenapa para pendidik gagal hari ini? Ketika kemudian mereka mendapati murid-muridnya tidak lagi kemudian memiliki keikhlasan, memiliki kedekatan kepada Allah, karena motivasi kita keliru. Dorongan kita kepada anak-anak kita, nasihat-nasihat kita kepada mereka ternyata keliru, bukan dalam skala kaitannya dengan tauhid kepada Allah. Maka ikhwani fiddin, azinallahu wa iyyakum jami'an. Lihat bagaimana kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam surah Ad-Dariyat, ayat yang semua kita sudah hafal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kemudian Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Tetapi dalam hidup kita ada motor, ada mobil, ada sepeda, ada sandal, ada kebun, ada istri, ada anak, ada suami, ada buku, ada laptop. Apakah semua ini kemudian hanya kemudian Allah ciptakan untuk menjadi sia-sia dalam kehidupan kita? Tidak. Itu semua untuk menjadi media agar kita bisa mentauhidkan Allah, agar kita bisa menyembah Allah, agar kita bisa memiliki kedekatan kepada Allah. Sehingga ruh dalam pendidikan itu adalah mentauhidkan Allah, mengajak anak-anak kita untuk mengenal Allah. Itu manhaj tarbiyah yang ada dalam pendidikan. Oleh karena itu saya nasihatkan kepada semua yang hadir, termasuk kepada saya. Antum kalau kemudian jadi guru, tidak mengenal tauhid, tidak mengenal akidah yang benar, akan menjadi perusak pendidikan. Bukan hanya antum, saya pun demikian. Kalau saya berhenti dalam belajar mentauhidkan Allah, belajar akidah yang benar, demi Allah dakwah saya hanya akan merusak masyarakat. Ustaz lagi marah? Enggak marah. Idza khataba ikhmaran aina washtadda ghadab. Ini sedang mempraktikkan sunnah Nabi. Karena kalau saya lihat ada beberapa ustaz yang sudah mulai ngantuk, saya tidak jadi ngantuk. Alhamdulillah. Ini mulai sakit lagi dah. Soalnya kaki saya kram. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Jadi ustaz kenapa tiap-tiap? Karena ini penting. Ini penting. Seorang guru kalau tidak mengerti tujuan dari pendidikan, masalah. Maka belajar akidah, belajar tauhid, buka kitab-kitab akidah, pahami mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, pahami betul-betul. Ini penting sekali. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang kemudian nantinya menjadi salah satu dari aktor yang Allah dan Rasulnya sebutkan dalam hadis, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Ketika murid-murid kita menganggap kita orang yang berilmu karena kita guru, berstatuskan staf guru. Kemudian murid kita bertanya, Ustaz, Pak Guru, apa hukumnya ini? Kemudian dia menjawab dengan bukan dari ilmu. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, apa kata beliau? Fastaftau fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Ketika mereka kemudian ditanya oleh muridnya, ketika kita ditanya sama murid, kita menjawab tidak dengan ilmu, hati-hati. Hati-hati, kita menjadi salah satu aktor yang disebut oleh Nabi SAW sesat dan menyesatkan orang. Demi Allah, antum harus tahu, ini anak serius. Orang tua anak-anak kita
kita nyekolahkan di pondok kita ini untuk anak kita selamat. Bukan untuk kemudian anak kita itu diarahkan ke perkara-perkara yang kemudian bukan di jalan Allah. Maka ketika kita bikin sekolah, ketika kita berada di civitas para guru yang mendidik di pesantren atau di sekolah, hati-hati, ini adalah amanah besar. Kita bisa terjerumus pada perkara yang Rasulullah SAW ingatkan, fadhallu wa adhallu. Maka ustazah yang mendengar, ingat baik-baik, belajar akidah, belajar tauhid. Para ustaz, kalaupun antum bukan ngajar agama, belajar agama. Jangan asal berbicara dalam masalah agama. Di sisi Allah Subhanahu wa taala akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau ada orang yang kemudian tidak mengenal hadis Nabi, lalu kemudian dia mengatakan itu seakan-akan disandarkan kepada Nabi saja, diancam oleh Nabi SAW, diancam oleh Allah, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hati-hati dalam membawa kebaikan, hati-hati menjadi seorang statusnya guru, kemudian ditanya oleh santri berbicara agama seenaknya. Hati-hati, hati-hati, ini bahaya. Kalau kita punya disiplin ilmu matematika, kalau kita punya disiplin ilmu bahasa Indonesia, kalau kita punya disiplin ilmu IPA, IPS dan seterusnya, silahkan Anda berbicara. Dan berbicara dengan ilmu, dengan dasar yang kita pelajari. Jangan asal berbicara dalam masalah-masalah agama. Ustaz, tapi kita tidak bisa lepas dari pertanyaan agama karena kita berada di pesantren. Oke, oleh karena itu, kenapa saya berbicara ini? Untuk kita semua tahu bahwa semua civitas para guru tidak bisa lepas dari kemudian belajar agama. Tidak bisa. Tidak bisa kemudian kita ngajar di pesantren. Saya kan guru matematika, saya nggak mau belajar agama. Salah. Tidak bisa. Antum berada di pesantren. Kecuali antum ngajar di sekolah umum. Silahkan antum tidak perlu belajar agama dalam perspektif sekolahnya. Karena sekolah yang kemudian notabene umum tidak akan mewajibkan guru yang bukan disiplin agama untuk belajar agama. Nggak mungkin. Tapi kalau pesantren, diharapkan semua civitas para guru punya kepentingan untuk mendalami agamanya. Penting itu. Kenapa? Karena pertanyaan akan terus ada. Murid kita duduk sama kita, Ustaz, ini gimana ya Ustaz kalau ini? Mau menjawab dengan tanpa ilmu, neraka ancamannya. Hati-hati. Kita akan kemudian diancam dengan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali antum ketika ditanya, Afan, tanya ke Ustaz dulu. Afan, tanya ke Ustaz yang lain. Anak nggak tahu kalau urusan agama. Itu saja rugi antum kalau punya kesempatan untuk bisa belajar agama dan bisa mengajarkan kepada murid. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Ini kesempatan untuk kita bisa kemudian bisa berucap dengan ucapan yang baik, yang terbaik. Tetapi minimalnya kita tidak pernah kemudian hari ini dibiarkan untuk kemudian tidak tahu agama. Tidak bisa. Harus tahu agama. Kecuali kalau kemudian sudah mentok, sudahlah, aku tak hengkang aja dari pondok ini biar saya aman. Silahkan aman. Tetapi nanti kena pasal yang lain lagi. Pasal apa? Pasal ayat dalam Al-Quran, ya, ba'da ija'an, dia nanti menyesal di akhirat ketika kemudian dia dulu sudah pernah ngajar di pesantren, tetapi pesantren tidak menjadikan dia untuk bisa mengenal agama. Ini rugi. Antum tahu ada seorang ustaz dulu ngajar di pesantren, ngajarnya kimia. Begitu kemudian dia melihat santri pakai bahasa Arab, santri pada hafal Quran, dia semangat belajar. Sekarang jadi ustaz terkenal di Semarang. Dulunya ngajar kimia. Dan insya Allah beliau tidak nyesal nanti di akhirat. Kenapa? Karena beliau telah kemudian merealisasikan apa yang Allah telah perlihatkan kepadanya, bahwa dia sekarang ngajar di pesantren, maka kewajiban dia belajar agama. Walaupun dia tetap ngajar kimia. Akhirnya apa? Karena saking dia semangatnya belajar agama, sekarang kimianya ditinggalkan, fisikanya ditinggalkan, sekarang ngajarnya tafsir. Kalau bisa antum seperti itu. Jangan sampai antum ngajarnya kimia, ngomong agama tapi tidak tahu agama. Hati-hati. Ya.
Agama ini tidak mudah coba. Para ustaz, para ustazah hati-hati dalam masalah kemudian berbicara agama. Kalaupun kemudian kita tidak punya spirit yang besar sebagaimana salah satu ustaz yang tadi saya contohkan, hati-hati. Kita akan masuk pada ancaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, fadhallu wa adhallu. Sesat dan menyesatkan orang. Dan yang disesatkan bukan orang dewasa, anak-anak yang mungkin kemudian sejak kecilnya dia terpatri dalam hatinya, yang kemudian nantinya akan menjadi orang-orang yang tersesat, semakin sesat. Kemudian kita tidak bisa lagi menjangkau mereka. Ketika kita nantinya kemudian tobat, kita tidak bisa menjangkau mereka. Dulu siapa santri yang pernah saya sesatkan? Tidak bisa kita menjangkau mereka. Mungkin sudah menjadi tokoh masyarakat yang menyesatkan masyarakat. Hati-hati. Maka dari sini kita kemudian bisa memahami bahwa menjadi guru tidak bisa kemudian cuek dengan ilmu agama. Tidak bisa. Harus serius belajar agama, belajar akidah, belajar tauhid, belajar sunnah. Apa itu yang disebut dengan tauhid? Wahadai wahid, apa itu artinya? Tauhid, apa itu tauhid? Apa itu syarat tauhid? Syarat la ilaha illallah, rukun la ilaha illallah. Pelajari. Apa konsekuensi kalimat syahadatain? Pelajari agar kita kemudian tidak tersesat. Agar kita kemudian tidak menjadi orang-orang ketika ditanya murid-murid kita belegak-belegok, nggak tahu. Jangan. Ini materi yang kemudian ingin saya sampaikan. Intinya adalah para guru harus tahu agama. Ustaz, saya mengajar matematika, guru matematika 7 jari. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan. Guru fisika 7 jari. Masya Allah. Satu tak? Ada saja. Ada. Guru fisika itu sekarang maksudnya IPA gitu. IPA itu mata. Iya Ustaz. Guru bahasa Indonesia siapa? Satu. Guru apa lagi? Bahasa Inggris. Masya Allah. Waduh. Masya Allah. Anak diajarin nanti. Soalnya ada undangan di Houston nih. Ustaz disuruh ceramah di Houston. Saya sudah lap-lapan. Waduh, kursus bahasa Inggris gimana nih Pak? Ternyata Ustaz di sana masjidnya khusus orang Indonesia. Oh iya, berarti aman. Gak perlu belajar bahasa Inggris. Tapi nanti kan kalau pas di bandaranya gitu kan Bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga kan. No smoking. Ya. Tidak boleh merokok gitu kan. Toilet hamam maksudnya ya. Masya Allah. Teman-teman, para ustaz dan ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu materi anak. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan yang baik, dan semoga kesempatan yang baik itu bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.